125031. Menyampaikan pokok bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama, penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses penerapan hukum secara konsisten, objektif, dan tidak diskriminatif untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Dan kedua, konsep utama dalam penegakan hukum berkeadilan itu ada keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan hak asasi manusia. Dan ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu pertama, peraturan hukum, di mana kualitas undang-undang atau kekosongan hukum. Kedua, aparat penegak hukum atau profesionalitas, integritas, dan independensi. Ketiga, sarana dan prasarana atau anggaran, teknologi, fasilitas. Dan keempat, masyarakat, yaitu kesadaran hukum, budaya dan hukum. Dan kelima, yaitu lingkungan sosial politik, di mana intervensi politik, kepentingan, dan kekuasaan. Dan keempat, permasalahan umum dalam penegakan hukum, di mana korupsi di lembaga penegakan hukum yang tebang pilih, lemahnya penegakan HAM, ketidakjelasan atau tumpang tindih peraturan, dan intervensi politik yang menghambat independensi. Dan terakhir, mengapa penting urgensi penegakan hukum berkeadilan, yaitu di mana menjaga kestabilan sosial, kedua meningkatkan kepercayaan publik, dan ketiga menegakkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyani Muhammadiyah dengan NIM 7514 dan menyampaikan pokok bahasan materi bagian B, yaitu dengannya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi penegakan hukum penting untuk menciptakan keadilan yang berkeadilan karena masih banyak pelanggaran yang meresahkan masyarakat. Masalah yang muncul antara lain perilaku buruk oknum aparat seperti KKN dan penyalahgunaan wewenang, konflik dan kekerasan sosial yang dipengaruhi SARA serta pelanggaran HAM, dan banyaknya kasus yang tidak diselesaikan secara jelas. Selain itu, lembaga hukum dinilai lemah dan tidak tegas, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak yang memicu penggelapan pajak. Kondisi ini menuntut penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majalia Ladiku dengan NIM 7514401250 dan akan menyampaikan pokok bagian C, yaitu mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tujuan penegakan hukum yaitu penegakan hukum dan keadilan terkait erat dengan tujuan negara, yaitu melindungi warga negara dan menjaga ketertiban selain melestarikan masyarakat. Dan kedua, peraturan hukum, yaitu negara menyusun peraturan hukum untuk melaksanakan tugas ketertiban dan perlindungan warga negara. Peraturan ini mengatur hubungan antara manusia, hubungan warga negara dengan negara, dan organ-organ negara dalam menjelaskan pemerintahan. Terakhir, pembagian hukum, yaitu hukum privat, mengatur hubungan antara manusia yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya jual beli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat Ismaiji dengan NIM 7514401250 dari kelas 1A D3 Keperawatan. Akan menyampaikan sepokok bahasan materi bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Yaitu penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah seperti korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, premanisme, konflik sosial, dan pelanggaran HAM. Kedua, banyak kasus ketidakadilan belum diselesaikan secara tuntas sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Penegakan hukum sering dianggap lemah karena terlihat tegas pada masyarakat biasa, tetapi kurang tegas pada kalangan berkuasa. Aparatur penegakan hukum dituntut memiliki integritas kuat, akhlak baik, dan profesionalisme tinggi agar tidak mudah tergoda atau ditekan pihak tertentu. Contoh dinamika, kasus pembunuhan dua petugas pajak yang menunjukkan beratnya risiko dan tantangan dalam menegakkan hukum.
Dan terakhir, pemerintah perlu melakukan pembinaan terus-menerus kepada warga dan aparat hukum agar penegakan hukum berjalan adil, tegas, dan konsisten.